Oke, untuk soal nomor satu ini tentang faktorial dan permutasi. Jadi di sini nanti masukannya tuh ada berupa dua buah bilangan bulat asli dan nanti keluarannya tuh berupa tiga buah bilangan. Yang pertama itu tentang faktorial. Jadi kedua pertama itu faktorial. Terus yang ketiga itu adalah permutasi. Nah, sebelumnya faktorial itu adalah kayak perkalian eh, berderet gitu ya. Jadi contohnya di sini masukannya adalah 5. Nah, kalau 5 faktorial itu nanti hasilnya adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kalau misalnya 3 faktorial hasilnya adalah 3 dikali 2 dikali 1. Nah, sementara itu kalau misalnya permutasi permutasi itu contohnya di sini kan inputannya adalah 5 dan 3. Nah, kalau misalnya permutasi itu berarti hasilnya adalah faktorial dari 5 dibagi 5 dikurangi 3 gitu. Jadi hasilnya 2 faktorial. Yang nanti akhirnya itu jadi 5 faktorial tadi kan udah dapat 120 dibagi 2 faktorial yaitu 2 kali 1. Hasilnya jadi 120 dibagi 2 dan hasil akhirnya adalah 60. Nah, ini juga sama ya, sama kayak yang di nomor 2. Di sini yang di outputkan pertama itu adalah 8 faktorial. Nah, 8 faktorial di sini adalah 40.320. Terus yang kedua, outputnya itu adalah 2 faktorial, yang mana hasilnya adalah 2 kali 1, yaitu 2. Nah, terus di sini permutasinya adalah 8 faktorial dibagi 8 min 2 faktorial. Berarti hasilnya adalah 8 faktorial dibagi 6 faktorial, yang mana nanti hasil akhirnya adalah 56. Nah, di sini kita harus buat pertama itu subprogram untuk faktorial. Terus yang kedua itu subprogram untuk permutasi. Nah, jadi langsung ke pseudocode-nya aja. Yang pertama di sini adalah fungsi faktorialnya. Di sini masukannya itu berupa integer, terus nanti keluarannya juga berupa integer. Terus di sini ada penjelasannya, diberikan bilangan asli x untuk menghasilkan nilai faktorial dari x. Tadi kan nilai faktorial itu perkalian berderet gitu ya. Nah, jadi di sini nanti ada i dan hasil sebagai integer. Nah, di sini hasilnya itu kita set dulu sebagai 1. Kenapa 1? Soalnya nanti kan kita bakal pakai perkalian. Kalau misalnya kita hasilnya sama dengan 0 dulu, jadi nanti hasil perkaliannya bakalan 0 gitu sampai akhir. Nah, terus kita di sini pakai for loop. Jadi di sini for i sama dengan 1 sampai x dilakukan hasilnya itu dikali dengan i. Jadi kan nanti si i-nya ini bertambah. Contoh aja kayak tadi i-nya ini si x-nya ini sama dengan 5. Berarti dari i 1 sampai 5 berarti nanti si hasilnya itu bakal dikali dengan i. Kalau misalnya kita tracing yang awalnya ini hasilnya 1, i-nya juga masih 1, berarti nanti hasilnya ini sama dengan 1 dikali 1 gitu kan, sama dengan 1. Terus pas i-nya sama dengan 2, dikali lagi si hasilnya. Hasilnya kan tadi 1 ya, dikali dengan i yang sekarang itu bernilai 2, berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Terus lanjut lagi 2 dikali 3, karena i-nya sama dengan 3 dan hasilnya sama dengan 2. 2 kali 3 sama dengan 6, berarti sekarang hasilnya sama dengan 6. Terus pas i-nya sama dengan 4, dikali lagi. Hasilnya itu berarti sekarang 6, i-nya 4, berarti 6 dikali 4, 24. Nah, sekarang hasilnya 24. Terus terakhir pas i-nya sama dengan 5, dikali lagi deh. Ini kan hasilnya 24. 24 dikali 5, berarti sama dengan 120. Nah, habis itu kalau misalnya udah dapat nilai hasilnya, langsung di return aja sih hasilnya. Jadi terus fungsinya juga selesai. Jadi di sini kita pakai looping ya, pakai for loop biar mudah gitu. Nah, terus kalau misalnya udah punya subprogram faktorialnya, kita bisa lanjut ke permutasi. Nah, di sini penjelasannya adalah diberikan bilangan asli n dan r, di mana n itu lebih besar sama dengan r untuk menghasilkan nilai n permutasi r. Jadi kan kalau kita lihat contohnya yang pertama itu
permutasi itu mempunyai dua inputan, n sama r. Buat yang nanti itu rumus permutasi adalah n faktorial dibagi n min r faktorial. Terus nanti keluaran subprogram permutasi ini bakal berupa integer. Di sini algoritmanya gampang aja, kita langsung return faktorial n. Di sini faktorial n dibagi faktorial n min r. Nah, karena kan tadi udah sesuai ya, n faktorial dibagi n min r faktorial. Karena tadi kita udah nge-define faktorialnya, makanya kita bisa langsung pakai fungsi faktorial di sini. Nah, karena kita udah bikin subprogram faktorialnya. Ya. Harusnya di sini sih harusnya sih di sini ada kamusnya ya. Jadi di dalam kamusnya itu harusnya ada udah ke define si fungsi faktorialnya. Cuman ini kayaknya mistype. Jadi harusnya nanti di kamusnya itu ada udah terdefinisi faktorial, terus nanti baru kita bisa pakai algoritmanya. Di dalam algoritmanya itu subprogram si faktorial ini. Nah, kalau misalnya udah nge-return rumus permutasinya, kita bisa langsung end function. Nah, berarti kan kita udah bikin dua nih, permutasi dan faktorial. Nah, kita langsung ke program utamanya di sini. Nah, program utamanya di sini kita bikin dictionary-nya atau kamusnya dulu, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2, yaitu integer. Karena kan nanti bakal ada dua inputan ya, bilangan 1 dan bilangan 2. Terus di sini harusnya tuh kamusnya tuh ada terdefinisi factory, subprogram faktorial dan subprogram permutasi. Karena kan harus didefinisiin dulu baru bisa kita pakai gitu di dalam algoritma untuk program utamanya. Nah, terus kita langsung lanjut ke algoritmanya. Di sini langsung input aja bilangan 1 bilangan 2-nya. Nah, kalau misalnya udah di input, kita langsung panggil aja tuh si subprogram yang udah kita bikin. Kalau kayak contoh tadi kan berarti kita harus nampilin faktorial bilangan yang pertama. Di sini kita langsung aja print faktorial dengan parameter bilangan 1. Terus yang kedua faktorial dengan parameter bilangan 2. Terus yang ketiga adalah permutasi dari bilangan 1 dan bilangan 2. Nanti kalau misalnya udah di print kayak gini, outputannya bakal sama kayak yang di contoh tadi gitu. Sekian untuk soal pertama.